Halo teman-temanku semuanya, berjumpa kembali kita di channel Cerpen Metropolis ya. Di dalam kesempatan hari ini kita akan kembali mencoba meneruskan cerita daripada Busri dan Alvin, yang mana di bagian yang ketujuh ya, itu Alvin telah kembali dari Bogor setelah dia cuti selama kurang lebih 1 minggu dan menemui istri serta orang tuanya. Dan di dalam kesempatan hari ini si Alvin ini mengajak Busri untuk berlibur begitu ya. Jadi ketika ada libur itu, si Alvin ini mengajak Busri ini untuk mencari suasana yang baru. Yaitu si Alvin ini mengajak Busri menginap di sebuah villa, yang mana di sekitar villa itu ada aliran sungai yang cukup bagus, cukup indah. Busri yang memang sudah sangat mencintai si Alvin pun tentu ya, Busri ini mau-mau saja mengikuti ajakan menginap yang dilakukan oleh si Alvin itu. Dan setelah semalaman Bu Sri dan Alvin ini menikmati malam di sebuah kamar villa, pagi itu Alvin mengajak Busri untuk jalan-jalan, yaitu jalan-jalan menyusuri area villa yang tujuannya adalah menuju ke sebuah sungai yang sangat indah, sangat cantik dan sangat asri, karena cuaca di situ masih sangat asli ya, jauh dari polusi. Busri tampak sangat senang sekali ketika berjalan bersama Alvin di pagi itu. Dia sangat bahagia sekali. Dia benar-benar tidak mau jauh-jauh dari Alvin. Busri benar-benar telah jatuh cinta sepenuhnya kepada si Alvin ini, sehingga mungkin tidak lagi terbersit di dalam pikiran Busri ini kalau ada satu kebohongan yang masih disembunyikan oleh si Alvin ini, bahwasanya si Alvin ini sudah mempunyai seorang istri, yaitu yang bernama si Ayu.
terlepas dari masalah Alvin dan si Ayu ini, memang si Alvin ini cukup pandai di dalam membuat Bu Sri ini semakin berbunga-bunga hatinya. Jadi semua yang dilakukan oleh Alvin itu terasa begitu indah, begitu menyenangkan bagi Bu Sri ini. Ketika keduanya telah sampai di sungai itu, Bu Sri tampak semakin gembira. Dia berlari menuju ke tepi sungai itu. Sementara itu, si Alvin terpana dengan keindahan yang ada di depannya. Akan tetapi keindahan itu bukanlah sungai itu, karena mungkin baginya sungai itu adalah sudah menjadi sesuatu yang biasa, karena si Alvin ini sudah sering kali datang ke tempat itu. Jadi menurut pemandangan atau pandangan si Alvin saat itu, yang membuatnya terpana itu adalah Bu Sri yang ada di depannya itu. Kemudian Bu Sri pun duduk di sebuah batu yang cukup besar dan cukup lebar di tepi sungai itu. Yang selanjutnya Bu Sri ini memanggil Alvin untuk mendekat. Dan di alam terbuka yang cukup bagus, cukup cantik, dengan suasana yang cukup romantis, ditambah dengan udara yang begitu bersih, laki-laki si Alvin ini ya berusaha mencari kesempatan. Sepertinya si Alvin tidak ingin menyia-nyiakan, membiarkan setiap ada kesempatan. Si Alvin ini sepertinya ingin selalu berusaha untuk mendapatkan dan juga memberikan kebahagiaan untuk Bu Sri. Dan karena Bu Sri ini memang sudah kepincut ya, sudah kelepek-kelepek gitu ya. Tentu dia ini tidak lagi banyak berpikir ketika si Alvin ini sudah mulai membawanya ke suasana yang romantis. Bahkan ketika itu mereka berdua ini adalah sedang di tepi sungai, di alam terbuka. Tetapi lagi-lagi Bu Sri seperti tidak peduli begitu. Tidak peduli kalau ketika apa yang dikerjakan bersama Alvin itu akan dilihat, kemudian direkam, bahkan mungkin disebarkan oleh orang begitu ya. Dia sudah tidak lagi memikirkan resiko itu. Yang ada di pikirannya hanyalah saat itu yang penting dia ini bisa menjalani, bisa
memberikan kebahagiaan dan menerima kebahagiaan dari Alvin, seorang pemuda, seorang pria yang sangat dicintainya itu. Sehingga di pagi menjelang siang itu terjadilah di tepi sungai itu. Walau sebenarnya ya Bu Sri ini merasa lelah ya, karena semalam suntuk ya, si Alvin ini terus meminta begitu. Tetapi ya itu tadi, karena Bu Sri yang sudah terlanjur sangat mencintai si Alvin ini, tentu dia tidak mau mengecewakan kekasih hatinya itu. Berbeda dengan Alvin ya, di mana istrinya yaitu si Ayu di malam yang sama, yaitu ketika si Alvin dan Bu Sri sedang berada di sebuah kamar villa. Di rumahnya si Alvin, di sebuah kamar, Ayu, istri daripada si Alvin ini, tengah menyibukkan diri untuk melakukan persiapan karena Ayu berencana besok paginya itu akan pergi menyusul Alvin yang ada di Jakarta. Kenapa sampai Ayu bertekad berpikir untuk menyusul Alvin? Karena sebulan yang lalu ketika si Alvin ini pulang ke rumah itu, Ayu ini merasa sikap suaminya ini semakin aneh saja. Meskipun sebenarnya si Ayu sadar bahwasanya pernikahan antara dirinya dan Alvin itu adalah karena perjodohan, tetapi Ayu tidak ingin pernikahan itu berakhir. Ayu ingin pernikahan itu bisa langgeng gitu ya. Sehingga si Ayu ini pun setelah berkonsultasi ya pada adik si Alvin yaitu Felicia, kemudian Felicia menyarankan kepada Ayu untuk menyusul kakaknya itu. Akhirnya Ayu pun menyetujui usulan daripada Felicia itu. Makanya si Ayu ini akhirnya ya memutuskan apapun yang terjadi, Ayu ini harus menyusul Alvin dengan tujuan bahwasanya Ayu ingin memperbaiki pernikahannya dengan si Alvin. Meskipun ada satu alasan tersendiri bagi si Ayu ini, yaitu seorang keturunan. Karena orang tua Ayu ini baru akan memberikan warisan kepada si Ayu kalau si Ayu ini sudah mendapatkan seorang keturunan, dan itu dari Alvin. Makanya ini menjadi PR besar bagi si Ayu. Artinya kalau dia tidak bisa baik-baik saja menjalani rumah tangganya bersama Alvin, mungkin Ayu ini tidak akan mendapatkan warisan sepeser pun dari orang tuanya. Kira-kira seperti itu. Jadi karena hal inilah si Ayu pun
memutuskan untuk pergi ke Jakarta, yaitu menyusul Alvin. Akan tetapi yaitu tadi, Ayu tidak mengetahui kalau Alvin telah menjalin sebuah hubungan dengan Bu Sri. Seperti halnya Bu Sri yang tidak atau belum mengetahui kalau Alvin telah mempunyai seorang istri. Ya, akan seperti apa ya kira-kira ketika nantinya si Ayu ini telah sampai di kosan Alvin, kemudian Bu Sri dan Alvin juga pulang dari villa itu. Dan setelah sampai di rumah kos di mana Ayu itu menunggu, kemudian Bu Sri dan Alvin ini bertemu dengan Ayu di situ. Apa yang akan terjadi kira-kira? Tapi ya itu tadi, Ayu ini kan datang untuk ya menjemput haknya begitu ya, karena Alvin sah suaminya, jadi dia tidak ada beban di dalam pikirannya pada saat itu, karena mau bagaimanapun suami istri itu ya boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Berbeda dengan sebenarnya antara Alvin dengan Bu Sri, masih ada yang melarang. Kalau sampai ketahuan mereka seperti itu, ya mereka akan mendapatkan reaksi yang tidak baik. Berbeda ketika si Ayu bertemu dengan Alvin nantinya ya. Jadi karena mereka ini suami istri dengan surat yang sah begitu, siapa yang akan mengusik keduanya? Tidak ada. Tetapi tidak semudah itu ya, tidak semudah itu, karena Alvin di satu sisi kurang atau bahkan tidak mencintai Ayu, karena pernikahan itu adalah hasil perjodohan. Di satu sisi Ayu tentu ngotot bahwasanya dia sangat mencintai Alvin. Tinggal nanti bagaimana si Bu Sri ini ketika menghadapi situasi yang seperti itu ya. Mau marah dia salah gitu ya. Mau tidak marah tetapi dia harus marah karena merasa telah terbohongi ya, merasa terbohongi oleh si Alvin. Jadi itu ya gambaran yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Dan ini saya coba lanjutkan karena ada beberapa teman yang menanyakan kelanjutannya. Sebenarnya kemarin tuh saya cut ya, karena sedikit banget yang mengikuti, yang menyimak cerita ini. Jadi saya rasa kok kurang bagus. Akhirnya saya mencoba membuat niche majikan dan ternyata cukup meningkat. Tetapi demi menjawab keinginan teman-teman yang menanyakan kelanjutan Bu Sri, oke, akan saya lanjutkan. Dan untuk teman-teman yang belum mengikuti dari part 1, silahkan saja diklik di deskripsi, itu ada link playlistnya ya, jadi diklik saja. Ya nanti kalau bagus ya kita lanjutkan, tapi kalau sepi lagi ya kita cut lagi saja ya. Jadi kita akan berusaha memberikan apa yang sebenarnya teman-teman harapkan, teman-teman cari begitu ya. Ibaratnya itu kita membuat atau membuka warung,
ada menu teh dan menu kopi serta susu mungkin ya, atau jahe. Tetapi ketika yang banyak diminati itu adalah kopi hitam, yang lainnya tidak begitu diminati, ya akhirnya kita kulaannya, dipersiapkannya itu banyak yang menu kopi, kira-kira seperti itu ya. Jadi apa yang sebenarnya dicari teman-teman, itulah yang akan saya usahakan untuk diperbanyak ya, kira-kira seperti itu. Oke teman-temanku semuanya, terima kasih atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan kita semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan di dalam mencari rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.